Rivalitas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah berada di penghujung cerita. Selama bertahun-tahun, keduanya saling sikut memperebutkan titel pemain terbaik Ballon d'Or. Kini, era telah berganti dan dunia sepak bola sudah memiliki kisah lain untuk menggantikan mereka. Dua kisah panas itu dibintangi oleh Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Baik Haaland dan Mbappe, keduanya memang sedang menapaki jalan menuju puncak karirnya. Sulit untuk menemukan pemain lain seumuran mereka yang berada di satu level. Bahkan, level bermain mereka sudah melampaui banyak pemain yang lebih senior. Berdasarkan data FBref, selama musim ini, Haaland sudah mencetak 10 gol dan 1 assist dari 8 pertandingan di semua kompetisi. Sedangkan Mbappe memiliki rekor 9 gol dengan nihil assist dari 7 laga. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih dulu mendapatkan trofi Ballon d'Or? Setelah memulai karirnya di Premier League, Erling Haaland benar-benar membuktikan kualitas dirinya sebagai salah satu striker nomor wahid di dunia. Ia tak gentar meski tampil mengecewakan dalam debutnya di laga Community Shield melawan Liverpool. Gol demi gol terus mengalir dari rekening golnya. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak 9 gol hanya dengan 5 pertandingan dalam sejarah Premier League. Dilengkapi dengan torehan back-to-back hat-trick ke gawang Crystal Palace dan Nottingham Forest. Di Liga Champions, rekor yang ia cetak juga tak kalah gilanya. Haaland menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam laga debutnya dengan 3 tim yang berbeda. Bahkan, ia mencetak 25 gol hanya dari 20 pertandingan di turnamen kasta tertinggi Eropa tersebut. Segala torehan prestasi yang telah dicapai Haaland diperoleh melalui perencanaan yang rapi. Pada tahun 2006, Haaland memecahkan rekor dunia lompat jauh dalam kategori usianya dengan jarak 1,63 meter. Rupanya, kemampuan atletis milik Haaland ini diperoleh melalui pengalamannya tersebut sejak kecil. Haaland pernah mencoba olahraga bola tangan, golf, hingga cabang atletik. Tetapi, sebagai putra dari Alfie Haaland yang notabene sebagai mantan pesepak bola di Premier League, ia tetap berfokus pada olahraga ayahnya tersebut. Haaland memulai karir sepak bolanya di Bryne, kampung halaman orang tuanya di Norwegia. Selepas itu, ia pindah ke Molde dan menghabiskan waktu bermainnya selama 2 musim di sana. Dilatih oleh legenda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, Haaland menunjukkan potensi yang luar biasa. Bahkan, berkat 4 gol dalam 21 menit saat melawan Brann, Ole berani membandingkan Haaland dengan seorang Romelu Lukaku pada tahun 2018. Setelah mengakhiri musim sebagai top skor di Liga Norwegia, Haaland melanjutkan karirnya ke Austria bersama Red Bull Salzburg. Dilansir dari The Athletic, sebelum pindah ke Salzburg, sebenarnya Haaland memiliki kesempatan untuk langsung pindah ke Premier League dengan Leeds United. Tetapi, Haaland beserta ayahnya lebih memilih Salzburg sebagai destinasi berikutnya. Benua biru dibuat gempar melalui debutnya di Liga Champions kala melawan Genk. Haaland mencetak 3 gol di kemenangan yang berakhir dengan skor 6-2 kala itu. Pada kesempatan berikutnya, penampilan Haaland lagi-lagi mencuri perhatian publik. Kali ini, Liverpool yang menjadi korbannya. Haaland mencetak 1 gol ke gawang The Reds di Anfield yang terkenal mencekam bagi para pemain lawan. Lalu, ia terus mencetak gol saat melawan Napoli hingga berjumpa dengan Genk lagi, membuat namanya bersanding dengan Del Piero, Serhii Rebrov, Neymar, Lewandowski, dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang mencetak gol dalam 5 pertandingan pertama babak penyisihan grup Liga Champions. Haaland meninggalkan Salzburg setelah membukukan 29 gol dengan 28 diantaranya melalui 22 pertandingan selama musim 2019-2020. Ia sempat menjadi incaran beberapa klub besar seperti Manchester United dan Juventus. Tapi lagi-lagi, bukan klub-klub besar itu yang ia pilih, melainkan Borussia Dortmund. Jika dibandingkan dengan MU maupun Juve, Dortmund pastinya dapat dikatakan lebih kecil daripada mereka. Tetapi, Dortmund adalah tempat yang lebih baik untuk mengasah kemampuan pemain muda yang berbakat.
seperti beberapa nama striker beken yang pernah singgah di sana, dari Lewandowski hingga Pierre-Emerick Aubameyang. Dan benar saja, hanya dalam waktu 2 musim, Haaland menjelma sebagai predator kelas kakap. Ia menjadi top skor Liga Champions musim 2020 yang membuatnya menjadi perebutan bagi sejumlah klub besar. Bahkan, masih teringat saat mendiang Mino Raiola dan ayah Erling Haaland keliling Eropa untuk mendengar tawaran dari masing-masing klub. Manchester City menjadi klub yang paling beruntung karena Haaland memilih untuk merapat ke Etihad. Entah apa yang dipikirkan oleh para pesaing The Citizen, tetapi mereka semua telah melakukan dosa besar dengan membiarkan Haaland bermain bersama Kevin De Bruyne serta penggawa elit City lainnya. Satu-satunya yang bisa menghentikan Haaland saat ini adalah riwayat cederanya yang cukup akut. Pada tahun 2021-2022, selama berbulan-bulan, Haaland mengalami cedera hamstring. Setelah kembali bermain, Haaland harus menepi kembali karena cedera flexor pinggul yang menggerogotinya. Nasib sial Haaland karena cedera yang dialaminya tersebut berpotensi atau mudah untuk kambuh kembali. Fitness menjadi faktor penentu Haaland terhindar dari cedera. Jika memiliki kesempatan untuk selalu berada di lapangan, maka bukan tidak mungkin Haaland akan mengungguli Kylian Mbappe untuk mendapatkan trofi Ballon d'Or. Perencanaan karir Erling Haaland ibarat seorang pengembara yang sedang mendaki gunung. Ia tidak melewatkan satu langkah pun dengan percepatan yang berlebihan. Haaland menapaki anak tangga satu demi satu, dari Bruyne, Molde, Salzburg, Dortmund, hingga Manchester City. Di lain sisi, Kylian Mbappe malah mempersulit dirinya sendiri. Awal bencana tersebut terjadi setelah Mbappe tidak jadi bergabung dengan Real Madrid dan memilih harta serta kekuasaan di Paris Saint-Germain. Walaupun tidak bisa dipungkiri, secara kualitas, Mbappe memang benar-benar merupakan seorang pemain yang sangat berkelas. Bahkan, dapat dikatakan ia lebih dahulu matang daripada Erling Haaland. Berdasarkan data dari FBref, Mbappe yang kini baru berusia 23 tahun, sudah memiliki rekor 229 gol dari 280 laga di sepanjang karirnya. Ayahnya memiliki peran besar dalam perjalanan karir putranya yang memiliki nama lengkap Kylian Mbappe Lotin. Wilfried, sang ayah, adalah ayah sekaligus agen dan pelatih sepak bola pertama Mbappe. Selain berperan besar untuk anaknya sendiri, Wilfried yang berasal dari Kamerun juga memiliki andil dalam karir sejumlah pemain Prancis lainnya. Seperti bek muda tangguh yang kini bermain untuk Arsenal, William Saliba. Ia merupakan sahabat dari Kylian Mbappe sejak kecil. Jalinan persahabatan mereka terbentuk karena Saliba pernah dilatih ayah Mbappe sewaktu masih tinggal di kawasan perkebunan di pinggiran timur Laut Paris. Selain ayahnya, keluarga Mbappe juga dipenuhi oleh rekam jejak sebagai atlet. Seperti ibunya, Faiza Lamari, yang berasal dari Aljazair, merupakan mantan pemain bola tangan. Sang adik, Ethan, yang kini sedang bermain untuk Akademi Paris Saint-Germain. Serta kakak angkatnya, Jires Kembo Ekoko, yang juga merupakan mantan pemain sepak bola profesional. Mbappe tumbuh diselilingi oleh orang-orang yang mencintai sepak bola. Sewaktu ia kecil, pengasuhnya merupakan penggemar AC Milan yang pernah memberikan kado jersey Robinho kepada Mbappe. Tapi Mbappe kecil tak pernah berpaling. Tim favoritnya selalu Real Madrid. Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, dan Cristiano Ronaldo, semua legenda Real Madrid itu adalah pemain idola Kylian Mbappe. Saat memulai karirnya di klub yang dilatih oleh ayahnya sendiri, AS Bondi, pelatih muda Antonio Riccardi pernah mengatakan, "Pertama kali saya melihatnya ketika masih berusia 6 tahun. Bisa dibilang, ia berbeda. Driblingnya sudah fantastis dan ia jauh lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Ia adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam 15 tahun melatih di sini." Sejumlah klub besar seperti Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munchen pernah mencoba untuk mengontraknya. Saat masih berusia 11 tahun, Real Madrid pernah mengundang Mbappe untuk berlatih bersama tim U12. Ia bahkan juga sempat menjalani trial bersama Chelsea di Cobham. Tetapi, karena alasan aspek defensif yang kala itu dinilai masih buruk, Mbappe gagal untuk masuk Akademi Chelsea.
Akibatnya, ibunya sempat kecewa berat dan mengutuk The Blues akan menebus anaknya dengan mahar 50 juta pounds. Alih-alih hanya 50 juta pounds, di tahun 2017, Mbappe malah ditebus oleh Paris Saint-Germain dari AS Monaco dengan nilai transfer 180 juta euro. Ia menjadi pemain termahal kedua setelah Neymar dan menjadi pemain remaja termahal di dunia. Salah satu pertandingan yang membuat namanya menjadi terkenal ketika AS Monaco menghadapi Manchester City di Liga Champions musim 2016-2017. Berkat golnya, ia menjadi pencetak gol termuda Prancis dalam sejarah Liga Champions di belakang Karim Benzema. Kecepatan, determinasi yang tinggi, dan insting golnya yang tajam membuat pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, percaya akan kemampuannya. Pada tahun 2017, saat Kylian Mbappe masih berusia 18 tahun, ia melakukan debut seniornya untuk Les Blues. Kehadirannya di timnas memberikan dampak positif yang signifikan. Pada tahun 2018, Mbappe berhasil membawa Prancis keluar sebagai juara Piala Dunia setelah mengalahkan Kroasia di partai puncak. Di turnamen tersebut, Mbappe menjadi pemain Prancis termuda yang mencetak gol di Piala Dunia dan remaja kedua setelah Pele. Karirnya semakin mujur setelah 6 musim bertahan di Paris Saint-Germain. Berbagai trofi domestik sudah ia dapatkan. Hanya tinggal trofi Liga Champions untuk melengkapi daftar prestasinya dan menasbihkan dirinya sebagai pemain yang telah mengoleksi segala trofi yang paling bergengsi di dunia ini. Kesempatan untuk menjuarai Liga Champions kandas di final dikalahkan oleh Bayern Munchen pada tahun 2020. Mbappe juga melewatkan kesempatan bergabung dengan Real Madrid sebagai jawara terbanyak turnamen tersebut. Banyak kritik yang dilontarkan padanya karena lebih memilih uang serta kekuasaan yang diberikan oleh pemilik PSG Nasir Al-Khelaifi. Ligue 1 juga disebut sebagai liga petani lantaran dinilai tidak kompetitif. Akibatnya, banyak orang yang masih meragukan kualitas Mbappe jika bermain di liga top lainnya seperti Premier League atau La Liga. Jadi, apakah Kylian Mbappe atau Erling Haaland yang akan lebih dulu mendapatkan Ballon d'Or? Plot twistnya, yang menang duluan malah Darwin Núñez, si bootleg Andy Carroll.